وعلى آل سيدنا محمد ولا تتذكر ذات ونصرت القلوب تهيج لجانا والله كتبنا عليه فما بسائر إلا يكون ثنانا لكن حبا بسرائرك اجعل مديح صفوة ربنا وحدانا آمين وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا بالواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا قلنا به وحبيبه وصفيه شيخ الوجود به الإله هدانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا جب دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واضرب به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسائلا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولا تتركنا فحبك سؤلنا واصنع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه بك عباد وبما كنا نادانا وانظر إلينا وانظر إلينا وانظر إلينا اسقنا كأس الهنا واشفي وعافي إذا مرضانا واكفنا العافية واصلح العلبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل يا لطيفا لم يزل الطف بنا إنك لطيف لن تزل الطف بنا من لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Para hadirin, saya tidak lama-lama, namun perlu diingatkan bahwa sebuah pohon tidak akan hijau daunnya terkecuali pohon tersebut mendapatkan air yang mengaliri pohonnya. Begitu juga bumi akan gersang apabila tidak mendapatkan air hujan. Begitu juga hati kita, jiwa kita, apabila tidak mendapatkan pencerahan-pencerahan, pendidikan-pendidikan dari para alim ulama, maka kehidupan kita akan kering. Alhamdulillah, malam hari ini kita mengadakan haul seorang imam besar, ulama besar, Syekh Ahmad Nahrawi Muhtaram. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Singkat dan padat, kami atas nama panitia yang berisikan di situ ada PCNU,
begitu juga ada Manahat, begitu juga ada HSI, begitu juga ada Al-Fatih. Kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh yang hadir dan juga khususnya seluruh para pejabat, khususnya kepada Ibu Bupati yang telah memberikan izin untuk diadakan pengajian di alun-alun setelah adanya COVID. Alhamdulillah. Dan ini baru pertama setelah 3 atau hampir 4 tahun pengajian terulang lagi di alun-alun. Amin ya rabbal. Monggo yang mau tepuk tangan. Para hadirin, yang kedua, kami meminta maaf sebesar-besarnya atas keteledoran kami, kekurangan kami. Kami tidak bermodalkan apapun, hanya 3 perkara. Yang pertama, kami bermodalkan dawuh, ikut perintah daripada orang tua kami, sesepuh kami, guru kami, Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Yang kedua, kami meyakini apa yang telah didawuhkan. Yang ketiga, kami memiliki semangat, dan inilah yang terjadi. Alhamdulillah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas saya berlama-lama. Guru kita bersama telah ada di tengah-tengah kita. Mari kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh beliau dengan khusyuk, dengan hati yang tenang. Dan ini yang terakhir, kami segenap panitia sekali lagi meminta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan-kesalahan kami, dan khususnya ke seluruh Forkopimda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan, ma min jamalin illa wa fihi zallah illa jamal Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keindahan terkecuali di situ pasti ada celah kekurangan, terkecuali keindahan baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja dari saya, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan selamat malam. Alhamdulillah walhamdulillah ibtidah wal akhiru bila intiha janib sifatil ulya wal izzati wal kibriya wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa wal wafa qutbil anbiya wal awliya sayyidina wa maulana Muhammadin khairul dawa likulli saqamin wada rahmatan wasyifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard wa sama amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya banggakan, para sesepuh, tinggi sepuh, para alim ulama, para asatid, para asatidah, juga yang kita banggakan, yang kita hormati, dari bapak-bapak Forkopimda, khususnya Ibu Bupati beserta Bapak, dan yang saya banggakan, saya hormati Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan. Juga yang saya hormati Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, serta anggotanya, bapak-bapak dari kepala kelurahan atau kepala desa. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu,
tidak berarti mengurangi takdim hormat kita kepada para beliau. Dan yang saya hormati keluarga besar dari Mbah Kiai Nahrawi Al-Banyumasi, dan yang saya hormati panitia penyelenggara dalam rangka Kholnya Kiai Ahmad Nahrawi, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini untuk saya suatu kehormatan yang luar biasa karena bisa menghadiri Kholnya atau peringatan hari wafatnya Mbah Kiai Ahmad Nahrawi yang beliau wafat pada tahun 1342 Hijriah, yang dilahirkan pada tahun 1259 Hijriah atau 60 Hijriah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ini mempunyai kebanggaan yang luar biasa. Apa diantaranya, bila mana kita melihat sejarah, tarikh atau riwayat hidup ulama-ulama Indonesia itu ternyata tidak masyhur pada zaman-zaman sekarang saja. Ternyata dari abad 19 bangsa Indonesia sudah mampu mewarnai keintelektualannya, ilmuannya, dan beliau seorang tokoh guru tarekat yang tinggal atau duduk di Masjidil Haram abad 9 Hijriah. Siapa di antara beliau? Abdullah bin Mas'ud Al-Jawi, disusul oleh tokoh-tokoh yang lain, mursyid tarekat Qadiriyah Naqsyabandi Syekh Ahmad Khatib Sambas, Syekh Ubaidah Gedangan Surabaya, Syekh Abdurrahman Surabaya, Syekh Abdul Somad dari Mataram, dan Syekh Zainal Abidin dari Buduh, dan Syekh Bagir dari Jogja, dan Sayyidi Syekh Muhammad Ilyas Sukaraja, Syekh Ahmad Abdul Hadi Wirikusumo, dan beberapa tokoh-tokoh ulama para pendahulu telah mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa pada waktu itu. Yang tinggal di Masjidil Haram menunjukkan bahwa bangsa kita ini bangsa yang maju, bukan bangsa yang mundur. Di antaranya Syekh Ahmad Nahrawi itu sendiri, kitab-kitab yang mau dicetak oleh para muallif apabila tidak ada tanda tangan oleh Syekh Ahmad Nahrawi tidak bisa dicetak, karena penashih yang kuat adalah Syekh Ahmad An-Nahrawi. Ya maaf kalau kita tanya panjenengan, kita ini wong Jawa, bangga tidak mempunyai ulama-ulama dari dulu sudah mewarnai di Masjidil Haram. Sekali lagi bangga tidak? Justru kebanggaan itu semakin hilang.
karena tidak merasa memiliki. Mengapa hal yang demikian? Karena banyak manakib sejarah-sejarah khususnya bangsa ini sudah mulai hilang. Kalau kita kasar ngomong, sudah banyak yang disunati, mungkin terlalu kasar, sehingga regenerasi kita tidak tahu bagaimana Indonesia ini, keluasan Indonesia ini sampai dari mana, dari Sabang sampai Merauke. Kita tahunya hanya Sabang sampai Merauke. Itu yang kita ketahui. Dan ketika kita maaf, kita sering bersama-sama mengalunkan dengan kebanggaan dan kebesaran, di antaranya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sejauh mana pengertian lagu Indonesia Raya dalam kita memahami? Apakah kita hanya mentaati karena peraturan, lalu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya? Di mana letak rahasianya? Lagu Indonesia Raya adalah di dalam ikrar, karena di awal bait yang ada di dalam lagu Indonesia Raya adalah pengakuan. Kalau pengakuan adalah syukur. Nah, tandanya syukur itu apa? Terima kasih kita itu apa? Di antaranya kita mengalunkan lagu Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Tadi ada lagu itu enggak? Tadi diadakan enggak tadi? Pembacaan teks Pancasila dibaca enggak? Ayo kita mulai. Kita bersama berdiri. Siapa lagi bisa memimpin ini untuk melanjutkan? Seizin beliau, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, tua Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikan diriku Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua.
kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka! Ternyata masih semangat juga, luar biasa. Nggak ngira saya. Wah, begitu hebatnya. Nah, tadi kita baru bersama-sama mengalunkan lagu Indonesia Raya. Ikrar pengakuan Indonesia tanah airku sejauh mana? Apakah dalam lagu? Apakah dalam peraturan karena seremonial? Ataukah Indonesia tanah airku sepanjang masa Indonesia? Jawab. Sepanjang masa Indonesia. Kita sudah ditanamkan oleh para sepuh, para sesepuh pendahulu. Nah, kalau kita sudah bisa bawa keindonesianan ini kemana saja, bukan sekadar lagu atau menyanyikan, tapi tunjukkan jati diri. Saya atau kami bangga menjadi bangsa Indonesia. Kami bangga menjadi putra-putri Indonesia. Karena kita tidak terlepas, setiap waktu kita akan mengalunkan Indonesia tanah airku. Bukan basa-basi lagi. Kalau ini sudah tertanam, merasa handar beni, merasa memiliki, itu hebatnya. Maaf kalau kita dengan filosofi kita mengatakan tadi, apa diantaranya, sehelai rumput yang kering, sebutir pasir Indonesia, kehormatan taruhannya. Setuju? Setuju? Berarti kita sepakat NKRI harga. Oh, gitu kan mestinya. Ngerti mungkin? Inilah. Nah, untuk mengibarkan sangsaka merah putih, dikira tidak tokoh-tokoh agama turut campur. Beliau ikut andil besar, mendorong keyakinan yang luar biasa. Karena apa? Ada satu ayat, Allah Ta'ala menciptakan suku bangsa untuk dita'aruf, untuk saling mengenal. Dari mana untuk saling mengenal? Untuk saling menghargai dan menghormati, bukan fisik atau bukan Oh, belum hidungnya mancung itu turunan Arab mestinya. Oh, ini sipit turunan Cina, bukan. Tapi saling mengenal hak-hak setiap bangsa, kita akan menghormati. Tidak mungkin kalau orang yang mengerti ta'arafu, tidak akan terjadi intervensi di antara sesama kita. Kita semuanya akan menjadi juru damai, juru perekat umat. Mestinya begitu, akan memberikan percontohan tauladan yang baik. Bukan menjadi bangsa yang udah si sumut, pecah lagi. Terus kita mengembang perpecahan. Bangsa lain sudah membuat nuklir, sudah membuat skat, senjata yang modern, persenjataan yang modern, pesawat yang luar biasa, kapal laut yang luar biasa, kapal selam yang tangguh, dan lain sebagainya. Kita masih ribut saja.
Malu rasanya. Mulai melentur nasionalisme, mencintai kepada bangsa dan republik ini. Lupa siapa pendiri-pendiri bangsa ini. Dari tokoh-tokoh siapa? Tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh agama yang ikut andil besar dalam memerdekakan bangsa ini. Perlu diingat, Indonesia merdeka bukan hadiah, tapi Indonesia merdeka berdarah. Untuk menegakkan merah putih kembali tidak semudah. Dan hebatnya Indonesia, fanatiknya luar biasa. Ada satu negara, saya tidak mau nyebut nanti tersinggung, dijajah oleh Inggris hanya berapa 100 tahun mungkin lebih, tapi bahasanya sendiri hampir lupa bahasa Inggris. Yang ada you. Tapi Indonesia 350 tahun ingin tahu yang bisa bahasa Belanda lancar, setengah mati carinya. Berarti nasionalismenya sudah sangat tinggi sekali bangsa kita. Sudah dibimbing oleh kesepuhan kita para pendahulu. Hebatnya. Nasirul hadirin rahimahullah. Itu diantaranya. Maka kita sampai, maaf sering saya singgung, kita itu kaya. Indonesia itu kayak anak perawan yang cantik, yang seksi, banyak yang lamar. Kalau Joko ganteng, lir katiho Arjuno, luar biasa, yang lamar banyak. Tapi anehnya begitu negara agraris yang luar biasa, jambune jambu bangkok, ayame ayam, lele sampai tekan katesnya California. Lah pori lo awake dhewe ku mlarat apa piye? Ganti itu mestinya. Jambu Endo, kates Endo, lele Endo. Tunjukkan kita itu kaya gitu loh. Kok seneng diarani wong melarat. Kalau kita mempunyai fanatik yang luar biasa hasil karya Bumi Pertiwi, tidak lama ekonomi Indonesia akan luar biasa. Tapi mengapa kita melorot dalam ekonomi? Karena kita tidak kurang merasa memiliki apa yang tumbuh di Bumi Pertiwi ini. Makanya di sini hebatnya Indonesia, tanah sak wowoane sak wite kabeh wae tanah air. Tanah airku, kita dibelajari gitu keren kok. Ngenteni apa nih? Coba tumbuhkan itu kembali. Nah, ulama-ulama kita, para tokoh kita berjuang luar biasa. Kalau dulu untuk menanamkan cinta tanah air, jangan lihat negatifnya, positifnya dilihat. Apa diantaranya? Ono sedekah bumi, ada sedekah laut. Aneh. Ya sedekah laut ya pakai rebo dan sebagainya. Kita tidak lihat itu. Ini kemana intinya? Nek wayang. Kalau sedekah bumi ono wayane. Bagaimana menanamkan cinta kepada tanah ini, tanah republik ini, ditanamkan oleh pendahulu dengan judul nama sedekah. Nek kita ini kurang tua-tua kita dulu di pidato langsung orang itu harus cinta tanah air. Londoni seneng malah ngantemi kita, ditutupi dengan nama sedekah. Yang laut sama, sedekah laut. Intinya adalah cinta tanah. Boten iku toh.
Ada lagi zaman penjajahan, kalau pasang bendera merah putih kiro-kirone karo London itu dicekel nih, nggak balik nih, nggak kembali. Tapi bangsa kita ininya jenius luar biasa. Apa diantaranya? Kalau mau bikin rumah, sebelum pasang reng, pasang usuk, kasih dulu tebu, janur, pari, lopo, pisang, dan lainnya. Itu. Lalu baru mau masang merah putihnya nganggo dungose. Ada yang pakai engkung, mau pakai berjanjen, ada yang pakai manakib Syahadul Qadir Al-Jilani. Sejarah terus meniti sejarah. Gawe omahe ana sejarahe para wali. Datang. Itu hebat. Nek sekiranya langsung bendera merah putih dipasang, apa Londonnya ora gembar-gembar itu penjajah pada waktu itu. Tapi kita punya pakai itu tadi nembe digubetake merah putih. Lah filosofine ten pundi? Niku kira-kirane nek musim udan sih mending, lah nek musim panas niku jalurnya itu berubah warna apa tidak? Kering. Berubah enggak? Berubah, cantik kuning, berubah coklat. Padinya semakin coklat, mateng. Pisangnya juga sama, kelapanya juga sama. Merah putihnya sama tidak? Ayo. Merah putihnya berubah tidak? Itulah pendirian bangsa Indonesia, harusnya begitu itu. Lain boleh layu, ini boleh layu. Merah putih tidak boleh layu. Hebatnya pada kesepuan kita alus cara lagu Beethoven, Mozart, Mantovani, apa sing saiki Yani apa pripun, klasik yang top itu. Itu hebatnya para pendiri bangsa ini, bagaimana cara menanamkan nasionalisme, merasa handarbeni kepada republik ini. Lah kita pernah andil apa? Hah? Kita pernah andil apa? Cara makanan itu tinggal ngemplok air ribut aja. Itu si Cinoblos A, si Cinoblos B, itu telung wulan ora liren itu padu aja. Terkadang silaturahmi. Nanti beda pendapat ya sama gitu. Lah kapan Indonesia mau laju kalau caranya gitu? Kapan? Nah, dari itulah masyarakat muslimin rahimakumullah. Itu hebatnya. Karena mengapa para beliau sampai sejauh itu, sampai merah putih nih dalam memang sudah ditipun damel, dibuat rumahnya. Karena merah putih itu ada 3 hal, walaupun tidak tertulis. Tulis si wong nom ngene iso. Apa kandungan merah putih yang pertama? Kehormatan bangsa. Kedua, harga diri bangsa. Ketiga, jati diri bangsa. Semua ada di dalam merah putih. Tinggal panjenengan kita sami. Dada kita yang merah putih yang disinari oleh imannya masing-masing atau tidak? Itu tantangan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perjuangan kesepuan itu, bagaimana cara menanamkan sampai ulama-ulama kita pendahulu sudah ada di Masjidil Haram mengajar untuk menunjukkan apa? Ini loh Indonesia. Oh jadi kira wong Indonesia ku bodoh. Dari wong Indonesia ku ora ilmuwan, ora ilmiah. Sudah dijawab oleh para pendahulu. Bangga betul. Harus kita bangga. Diteruskan oleh tokoh-tokoh. Coba. Maka kita peringati. Ini bilu perdana Hollywood Mbah.
Sinten Ki Ahmad Nahrawi. Kita minta opo tahun ini tok oleh Syekh Ahmad Nahrawi. Harus tiap tahun. Dan ada lagi yang perlu diingat. Kesempatan kalau ngomong. Purbalingga itu punya sejarah luar biasa. Walaupun tidak masuk desa tersebut di dalam kota, ada namanya Rembang. Ada desa namanya apa? Pak Kecamatan itu Rembang. Di situ tempat kelahiran jenderal besar kita. Siapa beliau? Jenderal Sudirman. Wah, itu tingkat nasional. Insya Allah kita tadi sudah rembukan sama Ibu Bupati, Pak Dandim, dan dari Pak Wakil tadi Pak Kapolres untuk mengholi selanjutnya, karena setiap tahun sudah biasa kita adakan dulu karena kena penyakit kopat kapit ini apa ini namanya. Nah ini kita berhenti berapa 2 tahun, hampir saja kita lupa sejarah. Itu nak ono kopat kapit itu tahun 5 tahun belai koyo ini. Awake dhewe kelalen karo sejarah. Boro-boro mung tahu toh. Alhamdulillah. Maka dari itu masyarakat muslimin, insya Allah nanti kita tidak akan melupakan sejarah Khalipun Bapak Jenderal Sudirman. Lho iku Khaliku kira-kira ono pelanggarannya apa ora ki? Lho kira-kirane ulama bodoh apa ulama dahulu itu goblok apa piye? Di sing dilakoni itu punya dasar. Apa di antara itu? Kanjeng Nabi itu setiap tahun ngejak sahabatnya keluarganya ziarah datang Sayyidus Syuhada dan Jabal Uhud. Dan kita Bulughul Maram itu ada itu keterangannya. Tiap tahun nek mboten diwakilke Sayyidatina Fatimah untuk ziarah ke pamannya Sayyidus Syuhada. Dari situ asal usul wentenipun haulan. Lanten Indonesia luar biasa. Ada peringatan 17 Agustus, ada peringatan 10 November, supaya kita tidak melupakan sejarah. Isinya 10 November beragam tokoh-tokoh Indonesia yang telah meninggalkan jasa-jasa yang tidak bisa dinilai dengan ini. Luar biasa, ikut andil besar dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Pertanyaannya cuma satu kok. Apakah kita menjadi bangsa atau umat yang akan mengecewakan para beliau? Jawab. Kedua, apakah kita akan menjadi bangsa yang memalukan para beliau di hadapan Allah? Berjuang luar biasa. Yang ditinggalkan pecah belah isinya riwat mawon, tidak ada habis-habisnya. Jangan kita malukan beliau di hadapan Allah, jangan kita kecewakan beliau di hadapan Allah. Maka dengan adanya hal kita akan bisa meniru apa yang ditinggalkan toladan oleh para beliau. Semoga kita menjadi penerus yang mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Itu. Terakhir, memang saya kurang berpikiran sehat segede, maklum mawon. Terus kita hanya satu hadis. Kanjeng Nabi niku dawuh, kadar bobot iman wong suci, kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Kalau imannya, cintanya kepada baginda Nabi luar biasa. Setiap agama, umatnya kecintaannya kepada tokoh agama yang luar biasa. Tidak mudah untuk dibenturkan sesama. Karena pedoman agama itu tidak pernah mengajarkan pecah belah. Apalagi macam-macam.
Khususnya kita umat Islam. Tapi hadis ini ada oknum mungkin bisa saja dibalik maknanya. Nek ngono kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada nabinya. Jadi nek arep ngancorake umat beragama mudah, jauhkan umat ini dari para utusannya, nabinya, dan macam-macam caranya. Kendori sih, gembosi sih, bikin hoax dan lain sebagainya. Dan begitu pula kadar bobot cinta bangsa tergantung kecintaannya kepada tanah airnya. Kalau melentur cintanya kepada tanah airnya, melenturlah kecintaannya kepada bangsanya. Niki jadi ini arep merusak negara kawan. Aduh kisik rakyat ini bikin hoax supaya pertahanan semesta ini lemah, bikin hoax, tidak percaya dengan pemerintahnya dan segala macam, tidak percaya dengan TNI-nya, kurang percaya kepada Polri-nya atau TNI-nya, bikin terus hoax ini supaya apa? Nanti kalau rakyat sudah kemakan, Indonesia tinggal dibagi biro, tinggal dibagi berapa. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Kurang keras, jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi umurina. Ya Allah, berkahilah umur kami semuanya. Barik lana fi rizkina, dan berkahilah rezeki kami dalam ekonomi dan dalam pertanian. Dan berkahilah auladana, anak-anak putra putri kita menjadi putra putri yang barokah, ilmunya yang barokah, mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Jauhkanlah negeri kami ini dari segala bentuk pecah belah. Persatukanlah hatinya dalam mempertahankan NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kami selaku pembicara kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Asraqal badru fahtafat minhul butun bisalamu sadiqama ra'ayna wa dunya Ya
Sallallahu